Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Sayyidul Ayyam kembali lagi di channel Cuti Narar. Saya akan membacakan tentang nikel yang mana Gus Fahrur, anak usaha BUMN kelola tambang di Raja Ampat. Ini yang dulu sempat kemarin viral ya teman-teman, yang mana beliau ini sempat debat dengan Ustadz Imaduddin Al-Bantani, Ki Imad, tentang masalah nasab ya. Nah sekarang beliau ternyata pemimpin yang pengelola tambang nikel tersebut. Nah, saya bacakan teman-teman, nanti bisa teman-teman cerna sendiri apa saja isi dari bacaan ini. Ini tulisan dari yaitu Kang Bahrul Haq ya, di arah pena. Kata beliau, PT Gang Nikel Indonesia, anak usaha BUMN PT Aneka Tambang Antam, menjadi sorotan karena aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dituding mengancam ekosistem pariwisata. Jadi ini ternyata milik Gus Fahrur gitu loh. Yang mana kalau misalnya memiliki ini berarti beliau kan kaya gitu ya. Ini kemarin debat nasab dengan Kiai Imaduddin. Nanti bisa lihat teman-teman videonya ya, video beliau yang berdebat dengan Kiai Imaduddin. Salah satu figur kunci dalam perusahaan ini adalah Ahmad Faruroji, komisaris PT Gang Nikel, yang laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2024-nya mencatat total harga 3,82 miliar kekayaan beliau. Ahmad Faruroji atau disebut dengan Gus Fahrur, lahir di Balu Lawang, Malang pada tanggal 30 November tahun 1971. Ia menjabat sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Bulalawang, Malang, dengan latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Islam Raden Rahmat Unira, Malang, S2 dari Universitas Islam Malang Unisma, dan S3 di bidang ilmu sosial dari Universitas Merdeka Malang. Ini historis sejarah beliau ketika kuliah ya. Beliau alumni yang tadi disebutkan tadi. Selain PT Gag Nikel, ia juga komisaris di PT Pancawira Usaha Jawa Timur. Jadi banyak banget nih beliau kekayaannya nih. Yang pertama, beliau selain di PT Nikel, beliau pun komisaris ya di PT Pancawira Usaha Jawa Timur. Ini mohon kalau misalnya salah tulisan ini tolong dibenarkan ya oleh teman-teman semuanya ya. Tolong dibenarkan jika emang tulisan ini salah gitu, salah datanya. Tapi kalau misalnya benar, kita semoga ya sampai tulisan ini ke Gus Fahrur. Biasanya kalau misalnya kita lihat kiai NU itu kan konaah gitu kan, ya boleh kaya tapi ya harus tahu orang bawah lah gitu loh, seharusnya ya merakyat gitu. Kemudian apa namanya, mengasihi orang-orang ya. Tahu tuh kiai NU itu kan orang-orangnya konaah kan, terima apa adanya. Masalah lagi lihat Gus Baha kayak Syed Akil Sirot, dia itu luar biasa, cocok yang harus dijadikan tauladan. Selanjutnya, serta menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI, dan Ketua Yayasan Al-Qalam Malang. Jadi deretan jabatannya beliau ini banyak banget. Kekayaan Gus Fahrur, kekayaannya nih teman-teman, gak kaleng-kaleng. Berdasarkan LHKPN 2024, harta kekayaan Gus Fahrur mencapai 3 miliar 822.215.780 rupiah. Itu kekayaan beliau berdasarkan LHPKN 2024. Tanah dan bangunan, tanahnya dan bangunan itu senilai 2 miliar 838.660.000 rupiah. Itu tanah ya. Bisa mencapai itu di Kota Malang teman-teman. Alat transportasi dan mesin senilai 615 juta, meliputi Toyota, beliau punya Fortuner 2021 yang harganya 400 juta, Mercedes-Benz E200 2007 RP 120 juta, dan Datsun Gopansa 2019 itu 95 juta, serta harta bergerak lainnya, surat berharga serta kas dan setara kas masing-masing nilainya yaitu 23 juta, di sini dikatakan 828.000 rupiah, kemudian 292 juta 431.200 rupiah,
Selanjutnya 52.296.580 rupiah gitu. Ini apa namanya nilai kekayaan beliau ya. Penambangan nikel di Pulau KW dan Manuran memicu kritik karena dianggap merusak ekosistem laut dan darat Raja Ampat, destinasi wisata alam ternama di Indonesia. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Indonesia, Grand Prix, menyoroti ancaman tersebut. Selanjutnya, saat ini Raja Ampat yang kita kenal sebagai tempat wisata alam terbaik di Indonesia dalam kondisi terancam, ujarnya. Dilansir Dunia Energi Minggu 1 Juni 2025, teman-teman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kegiatan tambang dengan mempertimbangkan otonomi khusus Papua. Saya akan panggil pemilik usaha, mau BUMN, swasta, kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus. Jadi perlakunya juga khusus, katanya di Sela HC Summit di Jakarta Selasa 3 Juni 2025. Apapun bentuknya teman-teman ya, yang namanya perusahaan alam itu sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Ya itulah sedikit ya yang saya bacakan dari tentang Gus Fahrud dan kekayaannya, dan beliau terlibat di dalamnya. Semoga kasus ini kelar kembali dan orang-orang Papua menikmati hasil dari tanah mereka seperti itu. Indonesia itu kaya teman-teman, kaya sekali. Ya terhitung kalau misalnya kita bisa mengelola hartanya, tapi banyak orang-orang yang serakah untuk mementingkan kantongnya pribadi masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selalu jangan cuti nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar